Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja, sehat-sehat saja. Alhamdulillah. Oke, seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu bersama. Oke, Mas Randy, yuk minta tolong dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Oke, yang tertib, yang khusyuk, ya berdoanya. Silakan Mas Randy dipimpin teman-temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Terima kasih Mas Randy, boleh duduk lagi ke tempatnya. Baik anak-anak, hari ini apakah ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Reza. Reza, kenapa kok nggak masuk? Sakit. Sakit apa nak? Demam. Walah demam. Kita doakan supaya Reza bisa cepat sembuh dan kembali berkumpul bersama kita untuk belajar bersama ya. Dan untuk kalian semuanya, tolong diperhatikan ya. Sekarang ini musimnya pancaroba, jadi peralihan musim dari panas ke hujan. Nah, kalian harus pandai-pandai menjaga kesehatan, ya. Istirahat yang cukup, jangan banyak minum es, tapi lebih banyak minum air putih supaya kalian nanti tidak dehidrasi ya, tidak sakit seperti teman kalian. Oke, kita doakan supaya Reza bisa cepat sembuh ya. Amin amin ya robbal alamin. Oke. Baik anak-anak, supaya kita lebih semangat lagi, supaya kita lebih happy lagi, lebih ceria lagi dalam menjalani pembelajaran hari ini, kita tepuk semangat dulu. Oke, kita tepuk semangat. Oke, sama-sama ya. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha. Nah. Aha aha. Nah. Aha aha. Semangat. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Baik anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, Pak Guru ingin sedikit bertanya kepada kalian, ya, mengulas kembali pembelajaran yang kemarin. Oke, kalian masih ingat dengan pengamalan sila Pancasila? Masih? Oke, untuk sila yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari? Ayo, ada yang ingat tidak? Oke, benar. Berdoa dan bersyukur. Oke, tepuk tangan. Tepuk tangan buat Mbak Reni. Mbak Reni pinter, Mbak Reni. Oke, ayo yang lain. Diingat kembali. Oke, yang berikutnya apa? Pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Untuk sila yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Apa? Sholat. Oke, Mas Dedi benar. Sholat. Jadi kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk sholat setiap hari. Kalian semua sholat setiap hari? Oke, pintar. Tepuk tangan buat kalian semua. Oke, baik. Jadi ternyata kalian masih ingat ya tentang pembelajaran yang kemarin tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah berdoa dan bersyukur untuk pengamalan sila pertama dan juga menjalankan ibadah. Seperti contohnya adalah sholat. Oke, baik anak-anak. Selanjutnya, siapa yang tadi pagi sebelum berangkat ke sekolah membantu orang tuanya? Oke, tunjuk tangan. Siapa yang tadi membantu orang tuanya sebelum berangkat ke sekolah? Oke, oh banyak. Oke, banyak. Rata-rata semuanya membantu orang tua ya di rumah. Oke, pinter. Tepuk tangan. Nah, anak-anak, jadi
membantu orang tua itu adalah sebuah perilaku yang baik, ya, tanda bakti kita sebagai anak kepada orang tua, dan juga rasa bersyukur kita kepada orang tua. Oke, bisa dimengerti, bisa lebih semangat lagi membantu orang tuanya. Oke, tepuk tangan buat kalian. Anak bapak hari ini hebat-hebat, semangat-semangat, ceria-ceria, dan yang pastinya pintar-pintar kalian semua. Oke, kalau tadi kalian semua sudah membantu orang tua sebelum berangkat ke sekolah, nah sekarang siapa yang berani bercerita apa saja yang kalian lakukan di rumah tadi? Katanya membantu orang tua. Nah, kalian membantunya seperti apa? Siapa yang berani bercerita? Siapa? Mbak Nisa. Mbak Nisa, tadi apa saja yang dilakukan di rumah sebelum berangkat sekolah? Katanya membantu orang tua tadi. Oh, menyapu rumah. Menyapu saja? Oh iya, bagus. Setidaknya Mbak Nisa sudah mau membantu orang tuanya untuk menyapu rumah agar rumahnya menjadi bersih, benar, menjadi bersih. Oke, selanjutnya ayo, siapa? Ayo, dari yang laki-laki sekarang, dari yang laki-laki. Mas Topan. Oke, Mas Topan. Tadi apa saja yang dilakukan di rumah? Katanya membantu orang tua tadi. Merapikan kasur. Oh, jadi tadi setelah bangun tidur langsung merapikan kasurnya ya, ditata yang rapi, bantal-bantalnya, gulingnya, dan juga spraynya ya dirapikan. Baru bergegas mandi. Oke, tepuk tangan buat Mas Topan. Baik anak-anak, tadi kita semua sudah membahas bagaimana membantu orang tua di rumah ya. Dan tema pembelajaran kita hari ini adalah kegiatan membantu orang tua di rumah. Oke, sekali lagi tema kita apa? Kegiatan membantu orang tua di rumah. Dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, kalian mampu membedakan mana hak dan kewajiban terkait kegiatan membantu orang tua di rumah. Oke, yang kedua, kalian mampu menuliskan kalimat perintah terkait kegiatan membantu orang tua di rumah. Dan yang terakhir, kalian mampu mengurutkan bilangan cacah terkait dengan hasil kegiatan membantu orang tua di rumah. Apa sudah paham semuanya? Paham? Oke, terima kasih. Siap untuk memasuki pembelajaran kita? Siap? Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Semua fokus. Sekarang saatnya kita mulai pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, tadi Pak Guru sudah bilang, sudah menyampaikan tema pembelajaran kita hari ini apa? Kegiatan membantu orang tua di rumah. Oke. Nah, ketika kalian di rumah, kalian sebagai anak sudah seharusnya membantu orang tua. Membantu apa saja? Kalian bisa melakukan apa yang kalian bisa, apa yang kalian mampu untuk membantu orang tua. Misalnya apa? Membersihkan rumah. Nah, membersihkan rumah ini kan banyak. Misalnya apa saja ketika membersihkan rumah? Menyapu, betul. Mengepel, apalagi menyiram tanaman, oke. Terus apalagi mencuci piring, oke. Mencuci piring juga termasuk membersihkan rumah. Nah, anak-anak, jadi di dalam rumah, di dalam kehidupan sehari-hari kalian ada dua hal yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah kewajiban kalian sebagai anak dan juga hak kalian sebagai anak. Nah, dua hal ini adalah berbeda. Ya, seperti yang tadi kalian katakan,
menyapu, mengepel, mencuci piring, apalagi tadi membersihkan apa halaman, merapikan tempat tidur, itu adalah sebuah kewajiban kalian. Kewajiban itu apa? Kewajiban adalah hal sesuatu yang kalian lakukan. Nah, ketika kalian menyapu kan kalian melakukan sebuah pekerjaan, membantu orang tua. Ya, terus juga mengepel kan juga melakukan sesuatu. Nah, itu dikatakan sebagai kewajiban. Nah, kalian sudah menjalankan kewajiban kalian sebagai anak, yaitu membantu orang tua membersihkan rumah. Nah, oke? Mengerti? Kewajiban itu apa? Sesuatu yang kalian lakukan. Oke, betul. Kegiatan yang kalian lakukan juga betul. Di rumah, ya, ketika membantu orang tua, itu dinamakan kewajiban. Kalian sudah melaksanakan kewajiban kalian sebagai anak. Nah, sekarang Pak Guru tanya, tadi sebelum berangkat ke sekolah siapa yang sudah sarapan? Oh, rata-rata sudah sarapan semua ya. Oke, Mbak Dinda, tadi sarapan apa sebelum berangkat sekolah? Makan nasi, pakai sayur. Oke, keren. Terus, Mas Rangga tadi sarapan apa? Buah. Pagi-pagi makan buah. Oke, nggak apa-apa. Yang penting kan sehat. Oke, setidaknya ada asupan yang masuk ke dalam tubuh kalian. Oke, siapa lagi? Bisa apa? Roti. Roti apa? Roti bakar sama teh manis. Oke, baik. Jadi semua yang tadi sarapan adalah sesuatu yang baik. Karena apa? Kalian ketika datang ke sekolah sudah memiliki energi, asupan energi. Ya, karena tadi sudah sarapan dan diharapkan bisa fokus dalam menerima pembelajaran karena perutnya sudah kenyang, tidak lapar lagi, ya. Oke. Selanjutnya yang tadi dikasih sangu sebelum sekolah siapa? Waduh, semuanya pasti dikasih sangu ya, pasti bisa dikasih sangu sama siapa? Ayah atau ibu? Ayah, ibu. Oke. Siapapun yang memberi sangu diterima dan mengucapkan terima kasih, ya. Kalau bisa jajannya jangan banyak-banyak, secukupnya aja, ya. Karena kalian tadi sudah sarapan, sudah kenyang perutnya, jadi tidak perlu berlebihan. Oke. Nah, dari dua hal tadi, yang pertama apa? Sarapan, terus dikasih sangu. Nah, dua hal ini adalah hak kalian sebagai anak. Ya. Kok bisa hak kalian sebagai anak? Karena apa? Hak itu adalah sesuatu yang kalian terima. Ya, setelah kalian tadi sudah melaksanakan kewajiban sebagai anak, nah sekarang kalian mendapatkan hak kalian sebagai anak, yaitu diberi sarapan sama orang tua dan dikasih sangu sebelum berangkat ke sekolah. Nah, dari sini kalian sudah bisa membedakan belum mana hak dan kewajiban? Apa? Ayo, kewajiban apa? Kewajiban adalah sesuatu yang kalian kerjakan, ya, itu dikatakan kewajiban. Dan kalau hak adalah sesuatu apa yang kalian terima. Contohnya tadi sudah ada. Kalau kewajiban adalah membantu orang tua membersihkan rumah. Kalau hak tadi apa? Ayo, apa yang kalian dapatkan? Sarapan dari orang tua dan juga apa? Sangu sebelum berangkat ke sekolah, ya. Jadi dua hal ini adalah dua hal yang berbeda tapi saling berkaitan. Apa kaitannya? Jadi setelah kalian menjalankan kewajiban, kalian akan mendapatkan
hak. Jadi jalankan dulu kewajibannya, baru kalian bisa mendapatkan hak. Ya, hak sebagai anak di rumah. Baik, semua sudah mengerti? Mengerti? Oke, tepuk tangan kalau udah mengerti semua. Nah, ketika membantu orang tua biasanya kalian lakukan dengan sukarela atau disuruh dulu sama orang tua? Ayo, Mas Andi, tolong ambilkan ibu gayung, misalnya. Atau Mbak Ani, tolong ibu buatkan teh hangat, misalnya. Nah, apakah kalian akan melakukannya dengan senang hati atau malah tar dulu bu, nanti dulu bu, atau nah itu tidak boleh ya. Jadi sebagai anak kalian tidak boleh menolak ketika ibu menyuruh atau memerintahkan sesuatu. Nah, karena apa? Karena kalian semua adalah anak-anak hebat, anak-anak soleh-soleha yang berbakti kepada orang tua. Ya, jadi kalian harus menuruti ketika ibu menyuruh atau memerintah. Oke? Nah, kalau Mas siapa ini? Mas Dudin. Nah, Mas Dudin, biasanya ibu di rumah kalau nyuruh seperti apa? Kalau memerintah biasanya paling sering seperti apa? Apa? Dudin, ayo cepat mandi, jangan malam-malam. Oh gitu. Oke, ibu biasanya nyuruh mandi biar nggak malam-malam ya. Oke, selanjutnya kalau Mbak Nurul ibunya di rumah paling sering kalau menyuruh apa? Memerintah apa? Apa? Suruh beli beras. Gimana bilangnya ibu kalau suruh beli beras? Tolong sini, ibu belikan beras. Berapa? 2 kilo. 2 kilo kuat ya kalau 2 kilo ya. Oke, jadi ibu sering memerintahkan tolong belikan beras 2 kilo. Oke, baik anak-anak. Nah, dari 2 contoh yang diberikan temanmu, ketika ibunya paling sering di rumah menyuruh untuk beli beras dan juga tadi apa Mas? Menyuruh apa? Untuk mengambilkan, iya betul. Nah, 2 kalimat itu adalah namanya kalimat apa? Ayo ibu belikan beras, itu namanya kalimat apa? Bukan tanya. Kalau tanya itu kamu mau kemana, kamu sama siapa, nah itu baru kalimat tanya. Kalau ini tadi apa? Kalimat perintah. Oke, menyuruh, memerintah ya. Jadi di sini nanti kalian akan membuat beberapa kalimat perintah ya, kalimat perintah. Nah, kalimat perintah itu di dalamnya ada kata kerja ya, kata kerja. Misalnya tolong ambil sapu, misalnya tolong ambilkan buku. Nah, itu termasuk kalimat perintah, memerintah, tolong ambilkan buku. Nah, misalnya belikan nasi 2 bungkus misalnya. Nah, itu memerintah. Nah, jadi kalian nanti akan membuat kalimat perintah yang berhubungan dengan membantu orang tua di rumah ya. Oke, nah sekarang Pak Guru akan membagikan lembar tugas. Oke, lembar tugas. Nah, di sini seperti biasa kalian sudah memiliki kelompok masing-masing ya. Jadi ada 3 kelompok kan, 1, 2, 3. Yang ini kelompok A, kelompok B, dan kelompok C ya, C. Jadi nanti kalian akan mengerjakan tugas ini untuk menuliskan beberapa kalimat perintah
ya, yang berkaitan dengan membantu orang tua di rumah, ya. Jadi nanti tolong diperhatikan, harus ada apanya, kata kerjanya di dalamnya, seperti tolong, ambil, sapu, nah seperti itu. Dan terakhir, jangan lupa untuk menunjukkan bahwa itu adalah kalimat perintah, di akhir kalimat pasti dikasih tanda seru, ya. Tanda seru sudah tahu kan yang seperti apa? Kalau tanda tanya seperti ini, ya. Kalau tanda seru seperti ini, ya. Tanda seru seperti ini, ya, dikasih titik. Oke, mengerti? Oke, baik. Kalau sudah mengerti, Pak Guru kasih lembar tugas kelompoknya 1, 2, dan kelompok 3. Tolong dikerjakan bersama-sama, gotong royong, bekerja sama, tidak dikerjakan sendiri. Yang lainnya main, misalnya, nggak boleh, harus semuanya terlibat dalam mengerjakan, ya. Baik, oke, silakan dikerjakan dulu. Oke, sudah. Baik, bisa dikumpulkan ya. Oke, bisa dikumpulkan. Waduh, sudah selesai semua, pinter-pinter kayaknya ini ya. Waduh, banyak sekali kalimatnya. Oke, terima kasih. Baik, beri tepuk tangan dulu dong buat kalian yang sudah mengerjakan tugas pertama, ya. Oke, selanjutnya sebentar, selanjutnya ketika kalian membantu orang tua di rumah, bukan hanya saja membersihkan rumah, tapi banyak hal yang bisa kalian kerjakan. Tadi sudah membuat kalimat perintah. Nah, biasanya ayah atau ibu sering memerintah kita juga sebagai anak untuk membantunya. Ya, misalnya ketika ayah panen, ya, diperintahkan, Andi, tolong bantu ayah sini menghitung berapa jumlah buah yang sudah diperoleh ketika panen. Oke, misalnya ada 451 buah. Nah, buah. Ya. Terus sama Mbak Nina, ayo ibu tolong dibantu sini. Tolong hitungkan berapa kilo beras yang kita dapat panen hari ini. Misalnya setelah dihitung dapat 225 kilogram. Ya, baik anak-anak, sekarang diperhatikan. Nah, dari dua jumlah ini, ya, kalian nanti akan membedakan atau harus bisa membedakan, ya, mana yang bilangan yang paling besar dan mana bilangan yang paling kecil. Nah, seperti di sini 451, berarti 4 ini adalah apa? Ratusan. Oke, ratusan. Nah, 5-nya adalah apa? Puluhan. Dan 1 ini apa? Satuan. Oke, ya. Nah, di sini ada 451 buah, ya, sesuai dengan urutannya, ratusan, puluhan, dan juga satuan. Nah, ini 451 ini, bilangan ini lebih besar atau lebih kecil dari 225. Ya, kalian nanti harus bisa mengurutkan dari bilangan yang terbesar dan bilangan yang terkecil. Nah, coba kita bandingkan dengan yang 451. Di sini ada 225. Duanya apa? Ratusan, sama ratusan. Nah, 400 sama 200 lebih besar mana? 400, pintar. Dan yang kedua dari 220. Berarti 2 ini apa? Puluhan. Oke, puluhan.
Nah, puluhan. 50 sama 20 lebih besar mana? Lebih besar 50. Tadi 400 juga lebih besar. Nah, jadi kalian nanti akan mengurutkan dari bilangan yang terbesar dan bilangan yang terkecil ya. Kalian sudah bisa mengerti mana ratusan, puluhan, dan satuan ya. Oke, sudah mengerti belum kalian atau mau ada ditanyakan? Sudah ngerti? Oke, benar sudah ngerti? Oke, baik. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita ke pembelajaran selanjutnya, nah, di sini Pak Guru punya apa? Pak Guru punya apa? Punya kartu. Kartu apa? Kartu angka-angka. Oke. Kartu angka-angka. Ya. Oke. Nah, di sini kita akan bermain dulu. Bermain kartu. Oke. Oke. Nanti kalian bisa maju menempelkan mana angka-angka dari yang terbesar dan yang terkecil ya. Yang bisa silakan maju, yang berani silakan maju ya. Silakan nanti ditempelkan di papan sini ya, mana bilangan yang paling besar dan mana bilangan yang paling kecil. Oke, mengerti? Peraturannya adalah tidak boleh berebut, harus tertib satu persatu. Nah, setelah temannya maju semua, baru nanti kita koreksi benar atau salah kartu yang ditempelkan oleh temannya ya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, kita mulai permainannya. Sekarang Bapak kasih tugas ya. Bapak kasih tugas lagi. Kalian akan mengerjakan sebuah bilangan, mengurutkan dari bilangan yang terbesar dan bilangan yang terkecil. Oke, karena kalian katanya sudah mengerti, sekarang Bapak kasih tugas ya. Silakan dikerjakan lagi. Yuk, dikerjakan. Sekarang bukan berkelompok, tapi perorangan. Kerjakan sendiri-sendiri ya. Dikerjakan sendiri-sendiri. Tadi sudah berkelompok, sekarang waktunya mengerjakan sendiri-sendiri. Silakan kalian kerjakan, urutkan bilangan cacah dari yang terbesar dan terkecil. Oke, sekarang bisa dikerjakan. Jangan terburu-buru, diteliti. Oke, tidak boleh mengganggu temannya yang lain ketika sedang mengerjakan. Kerjakan sendiri-sendiri. Oke, baik. Oke, sudah selesai semua? Sudah? Oke, bisa dikumpulkan ya kalau sudah selesai semua ya. Biar nanti Bapak koreksi. Kita lihat mana yang benar, mana yang kurang tepat. Oke, terima kasih. Baik, sebelum Bapak nilai hasil kerja kalian, sekarang tepuk tangan dulu buat kalian. Oke, tepuk tangan karena kalian sudah bisa menyelesaikan tugas yang Bapak berikan. Oke, berarti kalian sudah memahami, sudah fokus dalam pembelajaran hari ini. Oke, baik anak-anak. Ketika kalian mengerjakan tugas tadi, apakah ada kesulitan? Tidak ada? Bisa semua? Bisa semua? Oke, kalau bisa semua, tepuk tangan. Kalian adalah anak-anak hebat, ya, anak-anak yang hebat karena bisa menyelesaikan tugas dengan benar, ya, karena kalian fokus memperhatikan apa yang Bapak sampaikan. Nah, jadi anak-anak, di dalam pembelajaran kali ini kita sudah membahas tentang kegiatan membantu orang tua di rumah. Kalian sebagai anak sudah mengerti
apa itu hak dan apa itu kewajiban kalian sebagai anak. Nah, kewajiban itu apa tadi? Kewajiban adalah sesuatu yang kalian lakukan di rumah, yaitu salah satunya adalah membersihkan rumah, membantu ayah ketika panen. Ya, itu adalah kewajiban kalian sebagai anak untuk membantu orang tua, membantu sebisa kalian, semampu kalian. Ya. Oke, nah, jadi ketika kalian sudah melakukan kewajiban, nah, kalian akan mendapatkan hak. Hak kalian sebagai anak, yaitu apa? Kasih sayang dari orang tua, doa dari orang tua. Itu adalah hak kalian yang akan kalian dapatkan sebagai seorang anak. Nah, oke, jadi di dalam membantu orang tua, terkadang memang kalian sebagai anak ya ada saja ya ketika diperintah sama orang tua masih males-malesan, masih bilang masih bilang nanti dulu. Nah, oke, tapi sebagai anak yang baik, kalian tidak boleh menolak ketika orang tua kalian meminta tolong, memerintahkan sesuatu, ya, dengan kalimat-kalimat tanya seperti tadi. Tolong ambilkan, nah, tolong belikan, sapukan biar tidak kotor. Nah, itu adalah salah satu bentuk kalimat perintah, ya. Dan terakhir tadi adalah kita juga sudah membahas tentang bilangan-bilangan cacah. Bilangan-bilangan cacah mengurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, contohnya apa ya? Tadi ketika ayah sedang panen, ibu sedang panen. Nah, kalian bisa membantu ibu atau ayah untuk lebih cepat menghitung hasil panen. Nah, oke. Jadi kalian di rumah jangan malas-malas untuk membantu orang tua. Kita di rumah tuh harus gotong royong. Ya, kasihan ibu kalau harus mengerjakan sendirian. Sedangkan kalian hanya bermalas-malasan. Tidak boleh. Sebagai anak yang baik, anak yang patuh, berbakti kepada orang tua, kalian harus membantu orang tua. Oke. Baik anak-anak, apakah kalian semua senang dengan pembelajaran hari ini? Senang, oke. Senangnya karena apa? Senangnya? Oh, karena mengetahui hak dan kewajiban sebagai anak. Waduh, oke. Senang apa? Senang bisa menghitung, bisa membedakan mana bilangan yang besar dan yang kecil. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Ya, tepuk tangan ya. Kalian sudah senang, kalian sudah happy. Semoga pembelajaran kita hari ini akan mendatangkan manfaat untuk kalian di kemudian hari ya. Menjadi anak yang pintar, anak yang soleh dan soleha. Oke, baik. Sebelum Pak Guru akhiri pembelajaran hari ini, oke, sekarang dipimpin lagi Mas. Ayo Mas Ketua kelas, maju. Dipimpin lagi teman-temannya untuk berdoa. Oke, silakan Mas dipimpin. Oke, sudah dirapikan semua ya. Buku-bukunya sudah dirapikan. Oke, silakan Mas dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi firli wa liwalidayya. Amin. Oke, terima kasih Mas. Boleh duduk lagi ke tempatnya. Baik anak-anak, pembelajaran ini sudah selesai. Kalian setelah ini bisa pulang, diperiksa lagi buku-bukunya, peralatan. Jangan sampai ada yang tertinggal, buku, penggaris, pulpen, semuanya dimasukkan ke dalam tas. Ya, hati-hati ketika menyabrang. Ya, jangan terburu-buru, lihat kiri dan kanan. Oke, pembelajaran hari ini sudah selesai. Pak Guru bisa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.